Hai Super Kids, Shalom. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Novi. Kak Novi hari ini mau cerita tentang Yosua. Bagaimana Yosua menghancurkan Yeriko, tembok Yeriko. Hebat banget ya. Nah, kenapa ya bisa Yosua seperti itu? Yuk kita mau lihat dulu nih, Kak Novi bawa apa nih? Kak Novi bawa 2 botol. Satu isi penuh, satu setengah penuh. Sekarang Kak Novi mau tanya, apakah hidup kalian dipenuhi dengan yang dari Tuhan atau hanya setengah penuh? Kalau kalian merasa akhir-akhir ini kalian malas membaca Alkitab, kalian malas berdoa, kalian malas ke gereja, malas beribadah, tanda-tandanya kalian itu isinya sudah tinggal setengah loh. Bahkan mungkin bisa-bisa sudah mau habis atau bahkan habis. Hati-hati. Tapi kalau betul-betul kalian sedang bergairah, sedang rajin menyembah Tuhan, sedang rajin membaca Alkitab, dipastikan kalian akan penuh seperti botol ini. Kenapa kita harus isi hidup kita sampai penuh? Kalian lihat ya, kalau hidup kita setengah penuh, ketika kita remas-remas ini, bisa akan hancur. Makin habis, makin botolnya akan bisa diremes-remes. Jadi kayak kerupuk. Tapi kalau misalnya isinya penuh, kita akan lebih sulit ketika kita mau remas-remas ini. Hidup kita pun harus seperti botol yang isi penuh. Kenapa? Kita tidak akan mudah tergoncangkan oleh keadaan di sekitar. Misalnya ada teman yang mengajak kita untuk melakukan yang tidak baik. Kalau hidup kita penuh dengan Tuhan Yesus, penuh dengan Roh Kudus, kita tidak akan terpengaruh. Ketika digoncangkan, ketika diremas-remas, ketika diajak yang tidak benar, kita tetap bentuknya seperti botol ini. Tapi kalau isi kita sudah setengah penuh, bahkan sudah habis, ketika ada sesuatu ajakan yang buruk, kita pasti akan kebawa. Lama-lama hidup kita akan hancur. Kenapa Kak Novi mau cerita tentang Yosua? Yosua itu walaupun terlihat seperti biasa-biasa saja, tapi karena ada Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, ada kekuatan yang ekstra, ada kekuatan yang luar biasa yang mengalir dalam diri Yosua. Sehingga ketika Tuhan mau untuk bangsa Israel menghancurkan Yeriko, merebut kota Yeriko, Yosua bisa menjadi pemenang. Bukan karena Yosua yang hebat loh, tapi karena ada roh Tuhan di dalam diri Yosua. Kalian bayangkan ya, bangsa Israel hanya mengitari tembok Yeriko sebanyak 13 kali. Hanya nurut melakukan apa yang Tuhan mau. Benteng setebal itu bisa hancur dalam hitungan hanya 13 kali putaran dalam 7 hari. Kalian mau menghancurkan setiap tembok-tembok masalah di dalam diri kalian? Ayo perbanyak baca Alkitab. Minta kekuatan yang dari Tuhan. Minta perlindungan yang dari Tuhan. Sehingga kita tidak mudah dikalahkan oleh apapun yang dari dunia ini. Kita mau baca Alkitab yuk. Kita baca dulu dari Yosua 1 ayat 9. Kita baca ya. Di sini dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kak Novi ulangin lagi ya. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terkadang di dalam diri kita ketika kita melihat apa yang ada di depan kita, kita menjadi takut. Aduh, besok aku mau ujian, mau ulangan matematika. Aku nggak bisa, aku takut. Padahal seharusnya kita tidak usah takut. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa dan kita belajar. Pasti roh yang ada di dalam kita memampukan kita menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ada perlindungan Tuhan sehingga kita mengerjakan sesuatu, kita dimampukan. Ada Roh Kudus yang menuntun kita dalam menjawab soal. Kak Novi punya kesaksian loh. Dulu waktu Kak Novi sekolah, Kak Novi itu bingung gitu. Nggak paham apa yang akan dipelajari. Tapi Kak Novi nurut aja. Kak Novi belajar, berdoa. Terus pada saat ujian, kok bisa kayaknya, oh iya ya ini kayaknya yang ini deh. Rasanya dicoba-coba, dikerjain-kerjain. Tapi nggak yakin juga, cuman pokoknya nurut di hati rasanya pilih A. Dulu kan ada pilihan berganda. Pilih A. Iya ini A.
Terus lagi baca, sepertinya B gitu. Dan ternyata Kak Novi dapat nilai terbaik. Itu karena siapa? Bukan karena Kak Novi, tapi karena Tuhan di dalam diri kita. Kuncinya apa? Seperti botol ini gitu. Isi terus hidup kita dengan sesuatu yang Tuhan suka. Sehingga hidup kita penuh. Dan kita punya kekuatan nih. Seperti ini kan kalau dipencet-pencet, diremas-remas, dia punya kekuatan, dia tidak akan hancur. Tapi tetap kuat. Ketika kita menghadapi tantangan, kita harus tetap semangat. Yuk Kak Novi mau berdoa ya buat setiap kita. Kalau mungkin kalian ada yang merasa takut menghadapi hari depan atau apapun, mari kita percaya. Ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kemampuan yang dari Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu, kami percaya Engkau perlindungan kami. Seperti air di dalam botol ini Tuhan, kami akan terpelihara sempurna. Apapun yang Kau tugaskan dalam hidup kami dimampukan dan kami dilindungi. Sehingga kami tidak hancur oleh godaan dunia. Tapi kami dapat keluar sebagai pemenang dan boleh menjadi terang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik Super Kids ini Tuhan yang masih sekolah, diberikan kepandaian, diberikan hikmat-Mu sehingga bisa menjadi bintang-bintang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, tetap semangat, percaya Tuhan Yesus selalu berserta kita, dan kita pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Shalom.